Di ujung kaki Bukit Rinjani, terletaklah sebuah desa kecil bernama Sembalun Lawang. Sawah-sawah menghampar luas bak permadani hijau, dan angin sore membawa aroma rumput yang baru saja dipotong. Di desa inilah, seorang pemuda bernama Raka tumbuh besar bersama ibunya Mak Rini, seorang janda penenun yang hidup sederhana namun penuh kasih. Raka bukan pemuda yang luar biasa di mata orang banyak. Ia anak petani biasa, hidup dari menanam sayur dan membantu ibunya menenun kain tenun sasak. Namun, dalam dadanya, ia menyimpan sesuatu yang langka, mimpi besar dan tekad yang keras. Sejak kecil, Raka sering memandang ke arah barat saat senja datang. Di balik pegunungan, katanya, ada kota besar yang gemerlap, Mataram, tempat orang bisa mengubah nasib, tempat harapan bisa tumbuh lebih tinggi dari padi-padi di ladang. Suatu hari aku akan pergi ke sana, Mak, katanya sambil menunjuk matahari yang hampir tenggelam. Mak Rini hanya tersenyum, usapan tangannya lembut di rambut Raka. Asal kau tidak lupa pulang, Nak. Karena tanah ini yang pertama kali memberimu makan. Setelah tamat SMA, Raka menghadapi pilihan sulit. Ia ingin kuliah di Mataram, mengambil jurusan teknik, namun biaya jadi tembok yang menjulang tinggi. Ia tahu ibunya tak sanggup membayar, bahkan untuk ongkos bus ke kota pun mereka harus menjual 1 ekor ayam. Beberapa tetua desa menertawakannya. Anak tani mau jadi insinyur? Belajar tenun saja sudah cukup. Tapi Raka tidak gentar. Ia lalu memutuskan pergi ke kota bukan untuk kuliah, tapi untuk bekerja dulu, sambil menabung. Ia punya satu keterampilan, memperbaiki alat elektronik, yang ia pelajari dari membantu Pak Gani, satu-satunya tukang servis radio di desa itu. Aku akan cari kerja di bengkel elektronik. Gaji kecil tak apa. Yang penting, mulai, tekad Raka. Pagi itu, Raka berdiri di terminal bus kecil dengan satu tas ransel robek dan bekal nasi bungkus. Mak Rini memberinya sehelai kain tenun berwarna biru laut. Kalau rindu rumah, peluk ini. Ini bukan kain biasa, tapi doa ibu yang diselipkan di setiap benangnya, ucap sang ibu sambil menahan air mata. Bus berderit saat melaju. Dari jendela, Raka melihat ibunya melambai, semakin lama semakin kecil, hingga lenyap di tikungan jalan. Hati Raka sesak, tapi langkahnya tak gentar. Ia menatap ke depan. Kota Mataram menunggu. Tiba di Mataram, Raka disambut panas menyengat dan hiruk-pikuk yang membingungkan. Ia turun di terminal Mandalika, tanpa kenalan, tanpa tempat tujuan. Hari pertama dihabiskannya mondar-mandir mencari bengkel servis, menawarkan diri untuk magang. Seminggu penuh ia tidur di masjid, makan dari uang sisa ongkos. Beberapa kali ia hampir menyerah. Namun, pada hari ke-8, keberuntungan datang lewat seorang pria tua bernama Pak Leo, pemilik bengkel elektronik tua di sudut pasar Cakranegara. Anak desa bisa pegang solder? Tanya Pak Leo meragukan. Coba saja, Pak. Saya tidak bohong. Raka memperbaiki satu televisi rusak dalam waktu 30 menit. Pak Leo melongo. Hebat juga kau. Mulai besok kerja sini. Gajimu kecil dulu, tapi bisa tidur di gudang belakang. Gudang itu sempit dan berdebu, namun bagi Raka, itu istana. Ia mencuci wajahnya, menatap langit kota yang tak berbintang, dan berbisik, 1 langkah selesai. Langkah lain menunggu. 3 bulan berjalan. Raka mulai akrab dengan ritme kota. Ia belajar cepat, dipercaya oleh pelanggan. Tapi di balik itu, kota juga menebar godaan yang perlahan mengikis tekad. Seorang pemuda sebaya, Wira, anak karyawan pasar, mengajak Raka nongkrong malam-malam, mengenalkannya pada pergaulan bebas, judi online, dan geng motor. Kau pintar, K.A. Tapi jangan terlalu kaku. Hidup itu harus dinikmati, kata Wira. Suatu malam, Raka nyaris terbujuk. Ia ikut Wira ke warung kopi yang penuh asap rokok dan tawa kosong. Saat itulah ia memegang ponsel dan mulai mencoba judi online, didorong rasa ingin tahu. Uang Rp100.000 lenyap dalam 2 klik. Raka terdiam. Hatinya mendadak sesak. Malam itu ia pulang ke bengkel, membuka kain tenun biru dari ibunya, memeluknya sambil menitikkan air mata. Aku bukan kesini untuk kalah. Setahun berlalu. Raka jadi teknisi handal. Ia dipercaya mengelola cabang baru Pak Leo di Ampenan. Tak hanya itu, Raka diam-diam ikut kursus daring teknik elektro dari uang yang ia sisihkan. Ia tidur larut malam, bangun subuh,
belajar dan bekerja bersamaan. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan laptop rusak. Gadis muda, Anjani, mahasiswa teknik yang sedang mengerjakan tugas akhir. Laptopnya penuh data penting. Raka memperbaikinya dalam semalam. Gadis itu terkesan dan bertanya, "Kamu kuliah di mana?" Raka hanya tersenyum. "Saya belum sempat kuliah. Tapi saya belajar sendiri. Suatu hari nanti, saya juga akan jadi sarjana." Anjani kagum. Ia lalu mengenalkan Raka pada program beasiswa dari kampusnya. Dan disinilah babak baru Raka dimulai. Di malam sunyi, Raka menatap layar ponsel, email dari universitas. "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa teknik elektro." Ia melangkah keluar bengkel, memandang langit yang akhirnya memperlihatkan bintang-bintang samar. "Mak, doamu sampai ke sini. Aku belum selesai, tapi aku sudah mulai menapak." Ia mengepalkan tangan, mengingat satu janji. Tak akan pulang sebelum membawa cahaya.